Oke. Yuk kemarin sempat rame nih masalah BTS Mil itu apaan sih? Langsung tiba-tiba poin. Iya gua nggak ngerti gitu loh. Langsungnya kenapa gitu pembukaan. Iya heboh banget gitu. Baru nge-play langsung tanyain. Ya udah, apa sih yang mana? Itu yang BTS Mil itu tuh program apa? Terus dalam rangka apa? Hypes-nya rame banget gitu loh. Ya itu sebenarnya kan itu kalau nggak salah itu kan kerja sama kolaborasi antara McD dan BTS. Ya. Ya. Kalau makanannya biasa aja atau ada yang spesial gitu? Sebenarnya yang makanan sih biasa aja sih. Mungkin yang spesialnya itu dari sausnya yang dimana dikatakan bahwa sausnya ini kita dapat dua saus. Dua saus ini yang diklaim sebagai saus yang disukai oleh BTS. Dia di sini. Oh, gue tahu nih. Ini Balaraja Timur namanya. Iya, gue keluar dulu sini tuh putar balik. Iya. Ya kalau Cikupa lu keluar ke sini, Mas. Oke. Jadi programnya 1 bulan doang katanya. Kayaknya gue nggak terlalu ikutin, tapi katanya 1 bulan ya. Berarti masih ada dong. Harusnya sih masih ada, cuman ya mungkin dibatasin per harinya. Gue juga kurang paham. Seheboh itu gitu yang gua. Iya. Sampai arminya ngumpulin dana katanya sampai 250 juta ya gila. Iya, gua itu buat ojol karena udah kayak terima kasih ke ojol gitu, udah mau ngantri gitu-gitulah. Soalnya kalau ngantri sendiri juga bete kali ya? Iya, sebetulnya mungkin karena takutnya ini sih nggak kebagian atau enggak itu juga bete juga malas ngantri juga kan. Ya kalaupun misalkan sama ojol gitu, terus dapat terus kasih tips mungkin masih oke lah. Atau enggak ya senginya ya ditungguin lah. Kadang kan kalau yang bete itu udah orang yang nggak terlalu apa kan, ya udahlah nggak dapet ya udah cancel gitu. Waktunya ke habis nggak jadi, tapi kan apalagi yang waktu pertengahan awal-awal itu yang lagi hype-nya itu kan tempat ditutup kan. Oh gitu. Tutup sama ininya. Nah, dari idol favorit lu ada nggak yang kayak kolaborasi atau ngasih merchandise yang berkesan itu atau dijual belikan, ada nggak selain Official. Foto kali ya, fotobook gitu. Hah? Kalau fotobook ya. Fotobook Itu kan rata-rata semua ada kan. Semua iya, idol. fotobook yang album. Iya, tapi kan itu official dari mereka kan. Produk kan emang merchandise dari mereka. Nah itu dijual kan. Iya. Selain gitu-gituan ada. Kalau ada di idol favorit gua sih sampai sekarang ini sih belum ada ya. Boneka apa nih? Kalau boneka belum ada juga sih. Tapi kan kalau dari official aku sendiri kan yang banyak merchandise itu nggak tahu, kalau dari BTS ada. Sebenarnya mungkin ada sih. Kita ngomongin soal official aja kan kayak Big Bang aja ada tuh miniatur. Apa miniaturnya gitu. Apa ya? Bukan miniatur jadinya. Apa sih? Icon ya. Action figure gitu. Tapi nggak benar-benar kayak ini. Kayak benar si idolnya itu. Cuman mungkin ya di sananya di gedung WG-nya. Jadi kalau gue sih sebenarnya untuk merchandise kayak gitu sih ini sih belum nggak terlalu itu banget. Teman dulu ada sih, pas zaman dulu ada. Jadi itu Merchandise. Iya, poster. Iya, poster gitu lah. Tapi poster itu emang dari majalah, emang dulu majalah dari Indonesia lah, jadi ngeluarin poster gitu kadang. Nah, gue sempat beli yang Big Bang gitu, pernah dapet. Berarti posternya hardcover atau yang kain apa? Yang bahannya art paper? Art paper. Yang tipis kan? Yang tipis art paper. Big Bang tuh. Kayaknya yang itu, pokoknya dulu kan sempat itu majalah-majalah tuh ngeluarin poster gitu kan. Apa ya, majalah-majalah apa gitu dulu. Pokoknya ada gitu. Sekarang udah jarang banget majalah-majalah tabloid gitu-gitu. Jadi kebahasannya ya ngejauh dari K-pop kali atau campur ya. Buat bonus. Kadang ya. Ada juga yang khusus membuat poster doang, ada juga ngeluarin ya. Itu kalau saya Big Bang katanya, kayaknya Big Bang atau
Kayaknya Big Bang deh yang buat khusus yang buat poster semua. Karena gue iseng-iseng aja dari situ, karena ada beberapa banyak poster yang kayak nggak ada yang jual poster-poster gitu. Kayaknya gue cetak sendiri. Minta ke print. Iya, print sendiri. Dapat yang HD-nya. Dapat lah. Cari yang besar aja yang sekitar 200 kali berapa gitu. Ya 200 ribuan. Misalnya. Oh. Terus kalau selama 2021 nih ada yang baru nggak nih? Kira-kira grup yang bakal naik? Grup yang bakal naik Selain di yang grade A ya? 2021 ya. Oh. Untuk sejauh ini sih untuk masuk ke grade A-nya belum ada ya. Belum bisa nyusul ya? Belum ada masuk ya. Untuk Masih didominasi lah sama yang sebelumnya. dominasi memang ya masih. Cuman kan kadang kan ada aja 1 atau 2 grup yang naik lah di tiap tahunnya gitu. Belum kelihatan ya? Kalau di 2021 ini kayak mungkin kalau di ya kalau gue lihatnya secara keseluruhan ya mungkin secara popularitas di Korea kayak gimana sama di global kayak gimana ya. Mungkin ada cuman masih belum berdampak aja sih kayak yang 2021. Mungkin yang terbaru ini ada dari istilahnya dari agensi yang cukup besar, cuman nggak, kalau gue sih ngomongin cukup besar ya. Dan senior-seniornya juga terkenal lah kan. Nah ini mungkin belum dapat juga kayaknya, karena mungkin karena konsep yang dia pakai itu mungkin masih belum bisa diterima. Makanya baru juga sih, baru Cowok nih? seminggu cowok. Soul namanya? Apanya? Nama grupnya. Nama grupnya itu Laksam. Itu baru berapa ya? Ya baru debut itu 10 Juni kemarin. Baru itu. Baru. Tujuan lah. Jadi lu dari Cikupa, lu masuk sini. Ya iya, ke Balaraja. Kita ke situ dulu tuh. Makanya dari awal sampai awal tahun 2021 sampai sekarang ada yang gue tahu ya, dan lumayan publish inilah tersebar itu ada satu Debut. yang debut ada 2, 3, 4, 5 ada 5 lah yang gue tahu ya, dan itu juga lumayan tersebar lah. Itu mungkin ada juga kan yang dari grup kecil teman juga dari YouTube-nya sendiri nggak merekomendasikan gitu loh. Yang sekitar 4 kali, yang 3 atau 4 lah yang bisa banyak lumayan ke notice. 3 4 ya. 3 atau 4. Ada Tribe ini dari agensi kecil sih, Tribe ya. Cuman dia mulai ke notice-nya itu karena konsepnya. Konsepnya ini sempat jadi kontra di Indonesia dan Malaysia. Konsepnya? Ya. Dia itu try.2B gitu. Nah itu panjangannya itu kayak dari triangle segitiga. Terus logonya juga, logo albumnya itu juga kayak segitiga, dan dance-nya itu ada kayak segitiga juga, jadi kayak orang berspekulasi gitu kan ya. Ke situ ya gitulah. Itu kayaknya sebulan setelah kita nge-react Dreamcatcher itu kan kita ngomongin soal itu kan ya, konsep, tapi akhirnya konsep itu jadi ke-notice kan mereka, konspirasi gitu ya. Maksudnya karena konsep tersebut gitu. Terus ada lagi terus lagi dan dia jadi biar gua secara pengetahuan juga ada gitu. Ada lagi Pixie. Pixie Ya, Pixie ini konsepnya hampir mirip lah
konsepnya sama ya Taipei. Ya kalau gue nganggapnya sih konsep mereka ini terapa sama Dreamcatcher lah, karena agak-agak gitu kan konsepnya. Dixie ini lah, kalau saya awal lagu debutnya itu kayak pertama itu dia kayak ada story dongeng gitu loh. Nah, tapi dia lebih ke Dixie itu ceritanya itu tentang apa ya? Saya kan bayanginnya kayak malaikat sayap hitam gitu apa lah gitu, sayap gitu lah. Lagunya kayak lagu grupnya itu sayap gitu lah. Dixie itu ya agak lebih strong lah konsepnya. Bayangin kalau istilahnya kalau bisa membayangin Dreamcatcher gitu kan, ya, konsepnya itu enggak hampir kayak gitu-gitu. Dark gitu ya, dark. Dark gitulah. Terus ada lagi yang Papa Kiss, ini dia sebenarnya udah beri debut dia dari 2020 itu dia udah di Kiss. Papa Kiss. Udah lama kalau yang Kissnya doang. Hah? Kalau Kalau Kiss ya yang udah lama itu jadi. lama banget kan. Namanya Papa Kiss itu dia udah sejak 2020 ini udah sempat diperkenalkan, dia udah muncul di publik itu 2020, ngeluarin 2 single pre debut. Jadi dia bilangnya itu belum debut, masih pre debut doang, 2 lagu. Terus pas lagu single ketiganya itu langsung debut mereka kan, dan 2 lagu pre debutnya ini masuk ke album yang sekarang. Nah itu salah satu yang gua favoritin tuh, Papa Kiss. Karena 2020 kan gua udah ngikutin tuh sampai sempat. Everglow tahun berapa dia? Hah? Debutnya. Apa? Everglow itu 2019. Senior. Lumayan naik lah ya. Everglow naik. Nah 2021 kan terus ada lagi Majors. Namanya kalau tulisannya itu Majors gitu lah. Majors ini grup kayak grup apa ya kalau gue bilang ya, dia minta juga sih ini agensinya kayak recycle juga sih grupnya. Jadi di tahun 2020 itu agensi ini sempat di label ini dia sempat ngeluarin girl band namanya ANS, kayak nama bus ya, ANS. Nah 2020 itu 2020 itu sekitar pertengahan bulan akhir lah. Nah itu mungkin kurang naik gitu kan. Terus di 2021 dia bikin lagi, nama grupnya itu Majors itu. Nah yang ANS itu bubar kan, satu membernya itu masuk ke Majors. Satu doang. Mungkin karena kontrak dia member lain itu, mungkin karena kontrak atau apa, mungkin jadi bubar jadi ya udah bikin baru lagi. Oke. Kalau idol itu kan kontraknya berapa tahun? Biasa sih 7 tahun sih. Nah kalau baru setahun dia nggak naik secara kualitasnya, bisa diputusin kontrak. Tergantung dari agensinya. Ada yang kayak gitu nggak? Agensi yang sebelum jangka 7 tahun tuh bubar gitu. Ada banyak ya. Tapi ada juga yang grup yang belum setahun terus ada membernya yang keluar gitu. Ada membernya yang mutusin keluar. Ada juga kayak gitu dong. Ya biasa mungkin pasti kita denda sih, tapi mungkin ada negosiasi juga, atau mungkin antara mereka di-kick atau mereka mundurin diri. Kalau mundurin diri sih udah pasti tuh harus kena denda ya kan. Atau enggak ada lagi kasusnya itu dia keluar dari grup tersebut, teman dia tetap di agensi tersebut. Jadi mungkin dia keluar karena alasannya itu konsepnya nggak cocok sama dia. Akhirnya habis itu dia keluar, terus yang bikin grup campuran. Jadi cowok gitu. Naik langsung. Gitu. Ada cewek-cewek? Ada. Gak pernah lihat gua yang nyampur gitu. Kalau nyampur itu dulunya zaman dulu sih banyak kan. Biasanya kalau pencampuran biasanya ini indie gitu. Indie kalau enggak balat gitu, kayak Urban Zakapa. Ini atau collab paling. Kalau collab iya, tapi kalau grup benar-benar grup ada kayak Urban Zakapa gitu-gitu. Terus kalau dulu itu 90-an ada Coyote gitu-gitu. Ada Lura.
tapi di 2021 belum dapat, maksudnya gue belum bisa nebak mana yang bakal naik. Iya. Yang gue pikir bakal Paperkis yang naik, maksudnya yang dapat lumayan dari semuanya itu yang popularitasnya tinggi, cuman belum kelihatan juga sih. Kalau di 2020 masih bisa kelihatan tuh. Selain pertanyaan selanjutnya, selain yang gue tahu selain Bimil tuh Secret Number sama Blackpink yang salah satu membernya ada yang dari luar negeri nih, kan Secret Number dari Indonesia Banyak Indonesia, Amerika gitu ceritanya kan. Tapi ya, kalau pure-nya Indonesia sama Jepang tuh yang ininya membernya yang pure luar ya. ori gitu ya. Kalau yang lain kan karena orang Korea tapi tinggal di luar gitu, besar atau enggak lahir atau besar di Kalau luar. Blackpink Thailand kan, Hah? si Lisanya. Blackpink Thailand, terus Iya. si Jennie-nya itu di Australia, si Rose-nya itu di New Zealand. Jisoo doang yang besar, benar-benar besar dari Korea. Iya, iya. Tapi yang original orang luarnya si Lisa doang kan. Si Lisa. Nah, grup lain selain dua itu ada nggak? Yang gue tahu cuma dua itu. Yang mana? Yang campur dari yang gue tahu 2PM tuh si Nikun. Nikon. Kalau 2PM itu ada Nikon yang sekarang ya. Kalau dulu kan ada J-Pop tapi keluar kan. Jepang mana? Jepang. Korea tapi kan dia di Amerika. Rappernya. Tapi kalau ngomongin soal yang non Korean ya bisa banyak sih. Banyak ya. Oh. Cuman karena nggak ngangkat jadi nggak tahu ya. Banyak juga yang angkat. Banyak ya. Banyak maksudnya lumayan angkat, cuman ya ada. Tapi kalau untuk grade A itu kan Blackpink kan. Iya. Kalau kita ngomongin grade A mungkin ada Blackpink itu berarti ada Lisa, terus ada dia doang Pak. Kalau Velvet itu kalau aslinya dia pure Korea semua sih, dia pun ada satu yang dari luar. Biasanya Cina sama Jepang tuh campurannya. Ada yang ikut ya? Jepang Mukanya juga mengajak beda sih. karena dekat-dekat juga kali, kondisi kan lebih dekat. Jepang biasanya rata-rata ini sih Jepang, kalau enggak kalau dia biasanya dari Cina, Taiwan, Hong Kong, Jepang gitu. Itu banyak sih, ada apa lagi ya, rata-rata gitu ya. Cuman Blackpink lumayan ini oke juga sebenarnya, untuk dia kan naik kan jadi benar-benar paling atas kan sekarang. Iya. Di mana grupnya itu campuran banget kan, misalnya ada dari Thailand, ada yang besar. Pokoknya kan kalau katakan kalau Korea itu kan istilahnya kalau lu lama di luar otomatis lu jadi bagasi itu kan. Biasanya yang kagak dianggap Korean pure lah. Ya pas memang Korea juga. Ya kan tergantung kebijakan negara juga sebenarnya kan. Mungkin kalau saya orang Amerika pasti kan mereka juga di Amerika sendiri kan juga pasti punya ini kan. Kayak kan warga negara tapi kayak punya hak stay di situ. Jadi otomatis mereka punya dua. Dan itu mungkin salah satu pendongkrak mereka cepat diterima di luar Korea ya kan. Kecuali gue mikirnya gini, ya mungkin karena dia dari Amerika atau dari Australia atau dari New Zealand gitu lah. Jadi mereka kayak, wah ini bukan Korea banget. Cuman kalau dari misalkan ada orang Korea tinggal di Indonesia kan tetap aja dianggap orang Korea ya. Iya. Karena dia juga di Indonesia sendiri juga jadi orang warga asing. Bener. Nggak ada, cuman dapat visa doang, tapi kan dia nggak punya kayak stay kayak, kecuali kalau kayak di Amerika tuh kita bisa dapat ada 2 kewarganegaraan gitu Gitu kan. ya? Ya biasanya kalau nggak dapat hak tinggal lah, dapat green card gitu lah. Di sini kan kita ya tetap aja orang kayaknya mau nggak asing, atau lo milih lo mau asing atau nggak jadi warga negara Indonesia. Iya. Kalau di luar mungkin masih bisa lah dapat Itu warga negara. bos gua udah puluhan tahun di sini, 20 tahun lebih. Harusnya kan kita aja di Korea kalau stay 10 tahun nih. Ya mungkin sih kalau Dapat hak tinggal lah. ya, Dapat resident apa karena nggak ngajuin ya? apa? Ya karena nggak ngajuin diri gitu. Majuin ke Ya ke inilah, ke bagian Dukcapil Koreanya istilahnya. untuk Di sini untuk stay ya itu dapat hak itu. Indonesia kan nggak ada. Nggak ada emang. Nggak ada.
Bisa tetap aja agak kalau lu tinggal sini lu sebagai warga negara asing tapi tinggal di sini bisa tinggal. Kalau negara sini kan harus ada keterkaitannya nikah atau apa. Kan Tapi gitu. tetap aja antara lu dia pindah ke warga negaraan Indonesia atau tetap warga negara asing. Oh gitu. Kalau jadi warga Indonesia bisa dengan jangka waktu sekian tahun kan gitu. Iya, terus kalau nggak nikah atau apalah. Oh, yang dapat izin tuh nggak ada. Untuk kayak semacam kayak istilah kayak green card gitu kayaknya nggak ada deh. Iya, nggak ada. Nah. Tahu gue ya, karena kayak dia nggak bisa warga negara. Malah mungkin sebaliknya mungkin di luar mungkin bisa kita kalau Indonesia gitu. Karena nanti kan kalau kuotanya bisa dapat kayak berapa lama nanti bisa dapat hak tinggal di otomatis lo jadi istilahnya kayak semi permanen gitu di situ. Iya, kan. orang ini pun bebas gitu ya. Dan lu juga nggak perlu udah nggak perlu exit kayak permit atau apa gitu. Oke, stop dulu.